Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Leoneva Akmal, NPM 01 2020 106076 akan mempresentasikan mengenai kasus kebangkrutan perusahaan Eastman Kodak. Eastman Kodak Company merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Rochester, New York. Pendiri dari Eastman Kodak Company ini adalah George Eastman dan didirikan pada tahun 1892. Di Amerika sendiri, mereka pernah mendominasi pangsa pasar industri film cetak sebesar 90% dan 85%-nya untuk penjualan kamera. Saat itu, Kodak terkenal dengan tagline-nya yaitu Kodak Moment. Memasuki abad ke-21, perusahaan ini mulai mengalami kemunduran dan pada tanggal 19 Januari 2012, perusahaan ini resmi mengajukan permohonan mendapat perlindungan kepailitan atau biasa kita kenal dengan perlindungan kebangkrutan. Alasan kebangkrutan dari perusahaan Eastman Kodak Company bisa dilihat dari sudut pandang teori manajemen berikut ini. Yang pertama yaitu learning organization. Learning organization itu didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kemampuan untuk selalu memperbaiki kinerja secara berkelanjutan dan siklikal. Karena anggotanya memiliki komitmen dan kompetensi individual yang mampu belajar dan berbagi di pengetahuan pada tingkat superficial dan substansial. Di dalam lingkungan industri, setiap perusahaan seharusnya selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang sedang terjadi di pasar. Hal ini tidak dilakukan oleh perusahaan Eastman Kodak. Kodak itu seharusnya dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan produk-produk yang memiliki tingkat inovasi tinggi. Namun, Kodak terlalu berpuas diri dalam kesuksesannya sehingga terlambat untuk mengikuti perkembangan pasar dan akhirnya mengalami kerugian. Kodak seharusnya dapat belajar dari kesalahan dan berinovasi lebih baik. Akan tetapi, perusahaan ini belum memiliki kemampuan learning organization. Alasan kebangkrutan dari sudut pandang teori manajemen yang kedua yaitu managing for competitive advantage. Competitive advantage atau bisa dibahasa Indonesiakan keunggulan kompetitif adalah kelebihan yang dimiliki oleh suatu produk dibanding dengan produk pesaing agar dapat menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Untuk dapat bertahan di bidangnya, perusahaan harus memiliki keunggulan atas para pesaing dan mendapatkan keuntungan. Keunggulan kompetitif yang ditekankan oleh perusahaan Eastman Kodak dari awal mula pendiriannya adalah memberikan kualitas tinggi dan inovasi pada setiap produknya. Pada abad ke-20, Kodak merupakan satu-satunya perusahaan di mana banyak orang percayakan kenangan yang berharga bagi mereka untuk diabadikan dengan produk fotografi Kodak. Hal itu disebabkan karena Kodak menawarkan kualitas gambar yang baik untuk setiap hasil bidikan kamera filmnya. Kodak juga bertanggung jawab dengan memberikan garansi untuk setiap produknya selama batas waktu tertentu. Selain itu, produk Kodak juga memiliki daya tahan yang cukup kuat dan tahan lama. Namun, kembali lagi, mempertahankan saja itu tidak cukup. Setiap perusahaan seharusnya dapat memperbarui kualitasnya agar lebih baik dan dengan sesuai perkembangan teknologi. Melihat keadaan Kodak yang tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital saat ini, maka kualitas pun sudah tidak dapat diandalkan lagi sebagai competitive advantage. Kualitas produk seperti Nikon atau Canon sudah jauh di atas Kodak. Biarpun Kodak mengeluarkan kamera digital, namun kinerjanya masih sangatlah jauh di bawah dua produk yang saya sebutkan tadi. Dalam hal inovasi, Kodak
sebenarnya tidak bisa diragukan lagi. Perusahaan ini menciptakan berbagai jenis kamera mulai dari folding pocket camera, Kodak color film, kamera instamatic, hingga kamera digital pertama. Setelah menjadi sukses dan besar, Kodak berhenti berinovasi dan tidak dapat memperbarui inovasinya. Kodak terlalu fokus pada kamera analognya dan tidak mengembangkan dirinya untuk memberikan inovasi kamera digital untuk konsumen, sehingga Kodak pun terlambat mengantisipasi tren kamera digital yang sedang berkembang di pasar. Penyebab utama dari kebangkrutan Eastman Kodak yaitu berada di kesalahan manajemen strategi. Manajemen strategi ini adalah ilmu menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan yang fungsional bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kesalahan strategi yang dilakukan Kodak yaitu tidak meningkatkan kualitas dan mematangkan teknologi kamera digital agar dapat beralih dengan baik ke teknologi yang baru. Kodak justru hanya mau mengembangkan teknologi digital demi memperbaiki kualitas kamera film. Di saat kompetitor yang lainnya mulai beralih ke kamera digital, Kodak tetap bersikukuh dengan kamera film. Hal itulah yang menyebabkan jatuhnya perusahaan Kodak. Pelajaran yang dapat kita ambil dari perusahaan Eastman Kodak yaitu yang pertama, dalam menjalankan perusahaan harus memiliki mindset terbuka terhadap perubahan, misalnya pasar dan industri yang sedang berkembang saat ini. Yang kedua, perusahaan harus terus berinovasi. Kesimpulan dari presentasi saya tadi, yang pertama, Kodak belum memiliki learning organization sehingga perusahaan ini belum dapat menggali dan mengolah pengalaman yang dialaminya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, Kodak melakukan kesalahan manajemen strategi. Di saat pesaing sudah mengembangkan kamera digital, perusahaan ini masih bersikukuh dengan kamera filmnya. Yang ketiga, Kodak terlalu cepat merasa puas dengan kesuksesannya dan tidak mengantisipasi perkembangan pasar. Sekian presentasi saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.